الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وقال: ثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على والده. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku yang bangun di pagi hari. Dan pagi ini diawali dengan hujan. Dan doa hujan juga, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun menghadirkan atau mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat untuk tausiah subuh pagi ini ialah janji Allah kepada orang-orang yang selalu berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek oleh orang-orang Yahudi Madinah, oleh orang-orang Nasrani. Pada waktu itu Ka'bah masih menghadap ke Palestina, dan Nabi SAW diejek dengan kalimat, ini orang Islam, ini ikut-ikutan aja dia. Kita kaum Yahudi berkiblat ke Palestina, ikut-ikut pula dia berkiblat ke Palestina. Ini agama baru apalagi nabinya nabi baru. Nah, kenapa harus ikut-ikut kita kan? Kenapa mereka enggak punya kiblat sendiri kan? Maka di sini Rasulullah SAW sangat tidak enak hati mendengar cemoohan orang-orang Yahudi di Madinah. Maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke langit, mau meminta kepada Allah agar kalau bisa kiblat itu dipindah. Nah, umat Islam kalau beribadah kiblatnya itu dipindah. Nah, kisah ini diceritakan di Quran surah kedua ayat 144. Rasulullah mau meminta secara langsung itu malu, cuman ngedongkol dalam hati lah gitu. Ya, kan kadang-kadang kita pernah gitu ingin meminta kepada Allah, kadang-kadang malu gitu. Nah, jadi hanya tersirat dalam hati saja. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah, ingin meminta kepada Allah tapi malu gitu. Masa kiblat mau dipindah gitu. Nah, cuman keinginan kuat supaya jangan sampai orang Yahudi ini mencemooh atau mencaci Rasulullah SAW. Ya. Maka terus Rasulullah menghadapkan wajahnya ke langit, dengan harapan
semoga Allah memberikan jalan keluar. Maka turunlah ayat 144 ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu Muhammad menghadap ke langit. Falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Serta mengadahkan ke langit, maka kami palingkan engkau qiblatan tardaha. Kami palingkan kiblatmu yang dari Palestina, itu Masjid Al-Aqsa, qiblatan tardaha, kepada kiblat yang kau senangi, yaitu ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai sekarang kau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena dulu waktu kalau Nabi SAW dan para sahabat kalau sholat itu menghadap ke Palestina, ya, sebelah utaranya Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, kalau kita di sini berarti menghadap ke agak ke utara, ke kanan. Nah, jadi semenjak turun ayat ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, maka mulai dari sekarang kau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja engkau berada, kau hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, maksudnya ke arah Masjidil Haram. Jadi dengan sebab keinginan Nabi. Ini Nabi yang menginginkan agar kiblat itu dipindah ke arah Masjidil Haram. Karena Nabi SAW dilahirkan dekat Ka'bah. Dan Rasulullah SAW senang sekali dengan Ka'bah. Pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau meninggalkan Mekah dengan sangat sedih. Ya, harus meninggalkannya dengan berat hati, tapi ini perintah Allah. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ambil dari kisah ini ialah bagaimana Rasulullah SAW berdoa, namun tidak sampai keluar lisan, hanya sampai di hati, ya, menginginkan sekali agar kiblat itu dipindahkan dan Allah kabulkan apa yang menjadi doa dan keinginan Nabi SAW. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis disebutkan la yuraddul qadar, ya, tidaklah bisa berubah takdir illa doa, kecuali doa. Nah, jadi yang paling kuat itu ialah takdir. Bukan, maaf, yang paling kuat itu ialah doa. Nah, bahkan sampai takdir pun bisa berubah. Nah, takdir di sini yang dimaksud yang bisa berubah itu ialah takdir yang ditulis oleh malaikat di alam rahim. Karena takdir itu dia ada dua, ada yang disebut dengan takdir mabrom dan ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, takdir mabrom ini ialah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Nah, ini tidak bisa dirubah. Ya, contohnya seperti kelahiran, ya, kelahiran seorang anak laki-laki ini nggak bisa dirubah. Nah, kemudian kematian. Nah, kematian yang ada orang yang mati atau meninggal di bulan ini, di tahun ini, di bulan ini, di hari ini, di jam ini, di detik ini, itu nggak bisa dirubah. Kematian ini nggak bisa dirubah waktunya. Tetapi kita bisa merubah, kita mau mati dalam keadaan baik dan buruk itu bisa dirubah. Tapi time matinya, waktu matinya itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diotak-atik. Tapi dengan doa kita bisa merubah, kita mau mati baik atau mau mati buruk, itu tergantung pada kita. Nah, mau mati baik atau mati buruk ini disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, jadi takdir mabrom tadi itu nggak bisa diotak-atik, ialah waktu kematian. Nah, kalau kondisi mati, nah kita yang mengatur. Nah, kalau ada orang mati kecelakaan, itu sudah takdirnya itu. Nah, cuman kita mau mati baik dalam keadaan mati buruk. Nah, mati baik atau mati buruk, itu tergantung kitanya. Inilah pentingnya doa. Nah, di takdir mabrom, sunnatullah yang tertulis di Lauhil Mahfuz, yaitu takdir mabrom. Nah, takdir mu'allaq,
takdir mu'allaq inilah yang bisa dirubah dengan doa. Nah, takdir mu'allaq ini ialah ketetapan Allah pada ikhtiar manusia. Allah menetapkan ketetapan itu ya satu-satu urusan, tetapi Allah sandarkan pada ikhtiar manusia. Sebagaimana seorang laki-laki yang masih muda, Allah tetapkan jodohnya dengan siapa tergantung ikhtiarnya. Nah, laki-laki tersebut. Ya, kemudian ada orang yang lahir dalam keadaan miskin. Nah, dia mau jadi orang sukses atau mau jadi orang yang biasa, mau jadi orang kaya atau mau tetap jadi orang miskin. Nah, itu tergantung daripada ikhtiarnya. Nah, kalau dia tidak ikhtiar, dia tidak berusaha untuk melakukan hal-hal yang menghadirkan kekhususan, maka tidak bisa. Nah, jadi salah kalau ada bahasa ya mungkin takdirnya lah, kalau udah jadi orang miskin sampai 7 turunan, ya kakek moyangnya aja hansip, ya. Nah, jadi wajar lah kalau dia jadi security sekarang. Itu bukan takdir yang monoton. Ini adalah takdir yang berbentuk bisa dirubah. Nah, takdir mu'allaq ini dia terbagi jadi 3. Yang pertama ada disebut dengan takdir umri. Ya, takdir umri ialah takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan roh ke dalam rahim, ke dalam janin. Nah, ini bisa dirubah nih. Takdir yang ditulis oleh malaikat. Namun takdir yang ditulis oleh Allah tidak bisa dirubah. Kemudian ada namanya takdir sanawi. Ya, takdir yang berlaku tahunan dan tertulis setiap malam Lailatul Qadar. Nah, kejadian setahun ke depan. Nah, kemudian ada namanya takdir yaumi. Ya, takdir yang berlaku harian. Makanya sunnahnya itu ketika kita keluar rumah mau berangkat pergi bekerja, maka kita disunahkan untuk membaca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan membaca doa ini, doa yang singkat dan yang pendek ini, Allah utus 3 malaikat dalam perjalanan kita. Langsung Allah utus 3 malaikat dengan sebab Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, di 3 kalimat ini yang menjadikan malaikat itu turun kepada kita, akan menjaga kita. Kalaupun Allah takdirkan kecelakaan, bisa jadi Allah selamatkan kita. Kadang-kadang ada orang yang kecelakaan ini, motornya hancur, mobilnya hancur, tapi orangnya selamat. Nah, kemungkinan besar orang itu keluar rumah dengan membaca doa. Nah, jadi kecelakaan itu nggak bisa dihindari. Takdirnya sudah memang kecelakaan di hari itu, tetapi dengan membaca doa Allah selamatkan dia. Nah, ini kehebatan daripada doa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, selalu baca doa ini. Nah, namun malaikat yang Allah utus 3 ini akan pergi ketika kita bermaksiat. Ya. Bagaimana contoh maksiatnya? Mungkin pas di jalan. Tadi keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Cuman pas tengah perjalanan nggak bisa tundukkan pandangan. Nah, jadi nengok ada orang yang agak seksi, lama ditengok, satu malaikat udah pergi. Maka ke depan lagi ada yang lebih seksi lagi, lama ditengok. Nah, 2 malaikat pergi. Nah, kalau banyak melakukan maksiat pada saat perjalanan, maka itu akan hilang. Malaikat itu akan pergi satu persatu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama seseorang itu melakukan doa yang baik, tidak memutus silaturahmi dan tidak ada unsur dosa di dalamnya, maka doa itu akan mudah terkabul. Ya. Di Quran surah Al-Ahzab, Allah berfirman, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Asbabun nuzul, ayat ini diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya. Ada seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabiullah Musa, mintakanlah kepada Allah agar aku punya seorang anak.
Aku ingin sekali memiliki seorang anak. Aku sudah lama aku sudah lama menikah dan ingin memiliki anak. Doakanlah Nabi Musa, engkau bisa langsung berdialog dengan Allah. Maka kata Nabi Musa, baiklah, aku akan doakan kau wahai ibu, aku akan doakan kau agar kau diberikan keturunan oleh Allah. Maka Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, berikanlah keturunan pada ibu-ibu tadi yang meminta kepadaku. Berikanlah dia keturunannya Allah. Maka Allah jawab doanya, wahai Musa, kasih tahu kepada ibu itu bahwasanya takdirnya tidak punya anak. Maka disampaikan, wahai ibu, Allah menjawab bahwasanya Allah takdirkan kau tidak punya anak. Oh ya sudahlah, kata. Tapi malamnya berdoa, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, wahai engkau yang maha penyayang, berikanlah aku keturunan. Wahai engkau yang maha penyayang, berikanlah keturunan. Terus dia berdoa. Nah, beberapa hari kemudian datang lagi, Musa, tolonglah doakan lagi supaya Allah berikan aku keturunan. Kata Nabi Musa, Allah sudah takdirkan kau tidak punya anak, jadi nggak usah minta lagi, katanya. Oh ya sudahlah. Nah, jadi ibu-ibu ini sabar. Pulang dia malamnya minta lagi, ya Rahim, ya Rahim, wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang, berikanlah aku keturunan. Nah, keesokan harinya datang lagi, Musa, tolonglah, mintakan lagi kepada Allah, siapa tahu Allah memberikanku keturunan. Kata Nabi Musa, Allah sudah tetapkan engkau itu tidak punya anak. Ini sudah ketetapan Allah. Nah, akhirnya ibu ini kalau sudah tahu jawaban Nabi Musa, pulang lagi, berdoa lagi. Nah, sampailah datang yang ketiga kali. Begitu datang ketiga kali bawa anak. Nah, wahai Nabiullah Musa, aku bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadamu karena Allah telah mengabulkan doaku. Kaget Nabi Musa. Kemarin Allah bilang dia telah mentakdirkan perempuan ini tidak punya anak. Tapi kenapa sekarang aku jadi punya anak? Maka bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kemarin kau menjawab doaku dengan perempuan ini tidak bisa punya anak, lalu kenapa sekarang dia punya anak? Maka Allah menjawab, wahai Musa, bagaimana aku tidak memberi dia, sedangkan dia tiap malam meminta kepadaku untuk diberikan apa yang diinginkan, yaitu doa tadi, Rabbi inni ya Rahim, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku yang maha Rahim, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Bagaimana aku bisa menolak doanya, sedangkan dia selalu meminta, dia selalu merayu padaku. Nah, jadi dengan sebab doa, dengan selalu tidak ada keputusasaan, dia selalu berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya. Nah, lihat bagaimana Allah memperhatikan kita dalam setiap doa. Bahkan sampai di surah kedua ayat 186 di sebelah kiri di bab tentang puasa di sana. Turun ayat tersebut yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal seorang laki-laki yang bertanya tentang bagaimana kedekatan Allah denganku, bagaimana Allah itu kepadaku, bagaimana perhatian Allah kepadaku. Ini pertanyaan seorang laki-laki. Turunlah ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, nah, fa inni qarib, katakan Muhammad, aku sangat dekat dengannya. Jadi kalau mereka berdoa, jangan nanggung-nanggung. Nah, katakan kapan saja mereka berdoa, aku ada. Fa inni qarib, aku sangat dekat dengannya. Maka kalau kita berdoa, jangan sampai ada kata-kata putus asa. Nah, biasa aja lah, enggak enak lah minta saja. Nah, jadi kalau kita lihat para sahabat itu, mereka sering berdialog dengan Allah. Apalagi begitu mendengar Nabi SAW mendengar doa, Allahumma inni, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka mereka sempurnakan amaliyah-amaliyah mereka. Nah, kemudian setelah disempurnakan, mereka pergi ke pasar dan berdoa, ya Allah, aku telah menyempurnakan apa yang menjadi perintah Rasulmu di pagi hari, maka berkahilah usahaku di pagi hari ini. Nah, jadi dialog mereka itu seperti
orang yang ada di sekitarnya. Ya Allah, aku mau buka tokoku ya Allah. Ya Allah, aku mau melakukan perjalanan. Tolong ya Allah, berikanlah perlindunganmu ya Allah. Nah, dialog terus sama Allah. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, jangan ada keraguan, harus ada sinkron dengan hati. Ya, kadang-kadang ini sering kami sampaikan bahwasanya kalau tidak sinkron antara lisan dengan hati ini yang menyebabkan sulitnya naik doa itu. Ya, sulitnya terkabul doa itu. Kenapa tidak sinkron antara lisan dengan hati? Nah, bagaimana lisan yang tidak sinkron dengan hati? Ya Allah, Kau yang Maha Kaya ya Allah, berikanlah kekayaan kepadaku ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah, berikanlah rezeki yang banyak kepadaku. Dalam hati, tapi kalau nggak kerja dari mana ya? Akan nggak sinkron antara lisan dengan hati ini. Nah, kalau ada ketidaksinkronan antara lisan dengan hati ini yang menjadikan sulit. Ya. Maka apa yang diucapkan oleh lisan maka harus dibantu dengan hati. Nah, supaya naik daripada doa kita itu. Nah, kata Nabi SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang dalam diri kalian itu ialah hati kalian pertama. Qulubikum wa a'malikum, baru perbuatan kalian. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Nah, yang penting kita berdoa kepada Allah. Masalah dikabulkan dan tidak, yang penting pokoknya berdoa saja. Ud'uni astajib lakum. Doa saja kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Nah, pertanyaan, kenapa doa saya tidak terkabulkan? Padahal sering saya berdoa. Nah, ini kalimat orang yang tergesa-gesa. Nah, kita gunakan orang-orang yang memiliki doa mustajab. Ya. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Kata Nabi SAW, salatu da'awatin la turad. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid. Doa orang tua kepada anaknya. Nah, ini doa orang tua jangan disepelekan, ya. Bapak-bapak yang masih punya orang tua, baik ayah atau ibu, terlebih seorang ibu lagi. Nah, adapun yang sudah meninggal ibunya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Yang meninggal orang tuanya, ya. Ini yang masih punya ibu, manfaatkan tangan ibu itu. Tangan ibu itu ajaib. Ya, tangan ibu itu sangat dahsyat. Ya, tangan ibu itu seperti tangan Nabi, ya, pada umatnya. Doa ibu itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Ya, da'watul walid. Nah, doa seorang ibu kepada anaknya, doa orang tua. Nah, saya punya kawan dan saya nyata melihat bagaimana kesuksesan dan keberhasilan kawan saya itu. Dan dia bercerita kepada saya, melihat kondisi perekonomiannya, saya tahu banget. Ya, orang di kampung saya, dia bilang kepada ibunya dengan kalimat seperti ini, ibu, saya tidak mengharapkan warisan kepada ibu, karena memang kalau lihat rumahnya kecil saja, tidak ada warisan apa-apa. Ini warisan yang cuma rumah itu saja. Saya tidak mengharapkan apa yang ibu tinggalkan selepas ibu meninggal. Cuma saya mengharapkan ibu ketika masih hidup, doakan keberkahan pada saya, keberkahan hidup saya, keberkahan usaha saya, keberkahan keluarga, dan keberkahan rezeki. Doakan ini saja ibu. Nah, saya tidak meminta apa-apa dari ibu, doakan keberkahan saja. 10 tahun ke depan melihat memang di kampung itu dia orang yang paling lihat perekonomiannya paling miskin. Ya, rumahnya betul-betul seperti tidak layak huni. Ya, tapi apa yang terjadi 10 tahun ke depan? Nah, sekarang rumahnya macam sultan sekarang. Nah, dicerita ke saya 10 tahun yang lalu, Ustaz. Saya minta kepada ibu saya, doakan saya supaya hidup saya berkah. Nah, saya minta itu saja ibu. Nah, dia minta ke ayahnya seperti itu juga. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Nah, dia banyak bersaudara. Kalau ingin diambil, jangan apa yang ditinggalkan oleh saudara-saudari saya, silahkan. Saya tidak mau mengambil. Nah, kalau di kemudian hari terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, silahkan saudara-saudara saya yang ambil.
Cuman saya minta tolong doakan saya. Dan drastis perubahan ekonominya. Dalam 10 tahun luar biasa. Dia punya harta yang melimpah dalam 10 tahun ke depan. Nah, jauh dia lebih banyak dapatkan dari apa yang kira-kira ditinggalkan oleh ibu bapaknya itu. Nah, ini saya menyaksikan sendiri bagaimana keberkahan doa orang tua itu. Nah, jadi doa orang tua, kalau masih hidup kedua orang tua kita, maka manfaatkan tangannya itu. Apa kira-kira yang menjadi hajat dan keinginan kita, mintalah. Nah, ini da'watul walid, doanya orang tua. Kemudian wada'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Nah, doa orang yang berpuasa. Jadi sebelum berbuka, nah itu sebelum baca doa buka puasa, berdoalah apa yang kira-kira menjadi hajat kita. Nah, kemudian wada'watul musafir, doa orang yang musafir, sedang dalam perjalanan. Nah, sedang dalam perjalanan, ini doa-doa orang yang sedang musafir ini sangat mustajab sekali. Maka kalau kita menemukan orang yang dalam perjalanan, atau misalnya bapak ibu yang sedang dalam perjalanan, banyak-banyak berdoa. Ya. Al musafir qutnatu minal azab. Musafir itu sebagian daripada azab. Karena nggak enakin banget kalau musafir itu. Makan kita nggak enak, tidur pun tak nyenyak. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu doa itu mudah terkabulkan. Maka kalau kita dalam kondisi-kondisi doa mudah dikabulkan, jaga bahasa itu. Nah, ibu-ibu atau nenek-nenek, ya, dalam berucap kepada anaknya hati-hati, karena itu akan menjadi doa. Kullu kalamid doa. Nah, setiap perkataan itu akan menjadi doa. Ya. Kemudian orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak juga. Nah, atau mengumpat atau entah apalah dalam menyebut anaknya, hati-hati. Nah, itu bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian doanya orang yang musafir. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan salah satu da'awatin mustajabah, la syakkun fihin da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala walidi. Ya. Nah, tiga doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. Ini dalam riwayat yang lain. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi, ya, tersakiti. Nah, ini doanya sangat dikabulkan. Ya, tapi jangan minta dizalimi, ya. Ini lama nih doa kita nggak terima. Zalimilah Quran. Zalimilah sekarang. Ini tidak termasuk kalau meminta dizalimi gitu. Nah, dihajar, dikeroyok dia kan, aku terzalimi ya Allah. Nah, ini tidak termasuk. Ya, terzalimi itu tanpa direncanakan. Doa orang yang terzalimi, kemudian doa orang yang sedang safar, musafir, kemudian doa orang tua kepada anaknya. Nah, sudah orang tua terzalimi lagi kan. Nah, sempat doa orang tua itu kepada kita dengan keburukan. Kaulah kita. Nah, ada kisah yang sangat familiar sekali itu Malin Kundang itu. Nah, itu doa orang tua yang terzalimi. Nah, sekali dibilang jadi batu, jadi batu lah itu. Nah, jadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, doa-doa yang kita minta kepada Allah, ada yang disegerakan, ada yang ditunda, ya, tidak dikabulkan, dan ada doa yang tertolak. Nah, ada 3 kondisi doa kalau kita berdoa kepada Allah. Doa yang disegerakan, ya, doa yang disegerakan ini ialah doa yang dikabulkan. Kata Sayyidina Ali, aku sangat senang ketika doaku itu dikabulkan. Dan aku sangat senang ketika doaku tidak dikabulkan. Nah, bertanya orang di sebelahnya, kenapa Ali? Doamu dikabulkan kau senang, sedangkan doamu tidak dikabulkan kau sangat senang. Nah, karena ketika doaku dikabulkan itu keinginanku, dan ketika doaku tidak dikabulkan itu keinginan Rabbku. Maka apa yang menjadi keinginan Rabbku itu aku sangat senang. Nah, jadi berlipat-lipat ketidaksenangannya ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan tapi itu disimpan. Nah, dan yang ketiga ada doa yang tertolak. Nah, kenapa tertolak? Nah,
Kita akan bahas. Kemudian doa yang disegerakan. Nah, apa tata cara kita berdoa kepada Allah agar disegerakan? Nah, di Quran surah ke-7 ayat ke-55, Allah beritahukan kepada kita cara bagaimana agar doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Nah, berdoalah kepadaku, kata Allah, dengan rendah hati. Nah, dengan rendah hati kita berdoa. Rendahkan diri kita. Nah, jangan ada kata-kata, kalau kau kasih syukurlah ya Allah, kalau enggak apa-apalah. Ini enggak niat kali doanya ini. Nah, jadi harus betul dengan keinginan yang kuat. Ya. Kemudian dengan hati yang rendah hati, hinakan diri kita kepada Allah. Dan di antara tata cara berdoa itu yang pertama, kita muji Allah. Ya, kita puji Allah. Dengan pujian-pujian, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sering kita doa kalau mendengar doa dipimpin oleh imam atau siapa saja, selalu Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala. Nah, alhamdulillah alhamdan syakirin. Nah, ini doa-doa yang diawali dengan hamdalah. Nah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ya, kita rayu Allah dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, salawat kepada Nabi. Nah, kalau ingin cepat dikabulkan, salawat. Nah, kita bersalawat, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nah, ini ada kalimat wassalatu wassalam. Nah, atau langsung dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang ketiga, barulah utarakan hajat itu kepada Allah. Nah, atau dengan yang ketiga, menghinakan diri. Ya, dengan rendah hati. Ya Allah, hamba ini lemah ya Allah. Dengan kau amanahkan 3 orang anak, ya. Kemudian dengan orang tua, ya. Apalah daya hamba dalam menafkahi mereka. Maka karuniakanlah hamba rezeki ya Allah untuk bisa membahagiakan mereka. Untuk orang tua hamba, karuniakan hamba rezeki untuk bisa mengantar mereka ke tanah suci-Mu ya Allah. Nah, ini kita adukan kelemahan kita. Ya, kalau kita adukan kelemahan itu, mudah Allah kabulkan. Nah, berdoa dengan rendah hati dan suaranya itu lembut. Ya, kayak kita betul-betul ngerayu lah. Nah, Engkau yang maha mengetahui kondisi hamba ya Allah. Nah, jangan sampai ada kata-kata, ya Allah kalau kamu kasih aja lah, kalau enggak apa-apa. Nah, ini doanya orang putus asa ini. Yani kalau doa seperti ini agak sulit dikabulkan. Nah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan ada 3 cara dalam berdoa. Ya, kondisi tangan ini ya. Ada doa yang kita dianjurkan angkat tangan. Nah, betul-betul dianjurkan. Dan umumnya kebanyakan doa itu ngangkat tangan. Ya, umumnya ya, tangan itu harus setara dengan bahu dalam kita meminta. Ya, jangan kayak gini. Ini enggak niat kali nih. Kita aja minta dulu, misalnya ini anak kecil aja minta kepada orang tuanya, dia angkat tangannya kan. Nah, kita tuh minta kepada Allah itu menyatukan 2 tangan. Nah, seperti jatuhnya sesuatu dan kita tahan dengan kedua tangan. Nah, supaya tidak jatuh. Nah, seperti inilah cara berdoa. Kalau kita mengangkat tangan setara dengan bahu. Nah, kalau di bawah ini ada tidak dianjurkan angkat tangan. Nah, tidak dianjurkan angkat tangan. Doa apa itu? Doa masuk kamar mandi, ya. Doa makan itu tidak dianjurkan angkat tangan. Masa mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kurang enak kelihatannya. Atau misalnya doa mau makan, sebentar lagi sarapan ini kan. Doa, mari kita doa bersama-sama. Kurang enak kelihatannya dan tidak dianjurkan di sana. Nah, atau misalnya doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Ini soleh kali orang ini. Nah, setiap apa-apa doa angkat tangan gitu. Nah, jadi ada doa-doa yang tidak dianjurkan kita angkat tangan. Maka adapun kalau di masjid, nah angkatlah tangan itu. Nah, setara dengan bahu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang pertama kita dianjurkan angkat tangan, kemudian ada yang tidak dianjurkan angkat tangan. Yang ketiga, kalau memang itu butuh sekali, kita butuh sekali pertolongan Allah, dan ini harus disegerakan, tangan ini dilebihkan ke bahu. Dilebihkan. Nah,
Ini sebagai bentuk kesungguhan kita kepada Allah, bahwasanya kita ingin apa yang kita minta itu disegerakan. Nah, coba lihat orang yang kalau doa istisqa itu meminta hujan itu melebihi bahu. Nah, menunjukkan bahwasanya saat kita salat istisqa kita minta hujan kan. Nah, saat kita minta hujan itu, nah kita ingin hujan itu disegerakan. Kalau bisa begitu selesai doa turun langsung gitu. Nah, jadi bentuk tangan itu saat berdoa ialah dilebihkan. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah. Nah, itu dilebihkan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekiranya kalau ingin berdoa segera dikabulkan, lebihkan tangan itu. Ini akhir bulan, ya Allah, belum lunas juga, ya Allah, belum cukup juga setoran ini, ya Allah. Angkat tangan itu tinggi-tinggi. Nah, itu insya Allah kan dipermudah oleh Allah. Ya, dengan melebihkan tangan. Nah, ini tata cara dalam berdoa ketika ya, mengangkat tangan. Ada yang setara dengan bahu, ada yang tidak angkat tangan sama sekali. Ya. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Ya, orang-orang berlebihan itu ialah dengan suara yang dengan suara yang keras, dengan suara yang terburu-buru. Nah, ini Allah tidak suka. Kemudian kalau kita ingin doa kita segera dikabulkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajib. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya kata Allah ialah fastajibuli. Hendaknya mereka itu tunaikan dulu perintahku. Nah, tunaikan dulu perintahku atau penuhi dulu perintahku kata Allah. Apa itu? Salat. Jagalah salat kalian. Nah, khususnya laki-laki di awal waktu di mana azan dikumandangkan, kalian kerjakan dengan cara berjamaah. Tunaikan dulu itu. Ya. Wal yu'minu, dan upgrade terus iman kalian. Ya, perbaharui terus iman kalian. Jadidu imanaku. Ya, perbaharui terus iman kalian. Nah, tunaikan perintahku dan perbaiki imanmu. Ya, baru Allah akan ajibud da'wat. Nah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Kadang-kadang udah sholatnya jarang, nah, ke masjidnya pun jarang, doa mintanya yang tinggi-tinggi. Ya, doanya setinggi langit ketujuh, amalannya masih di dasar bumi. Ya, ini nggak cocok, nggak sesuai, nggak sinkron dengan amalannya. Maka sesuaikan antara amalan kita, nah, dengan apa yang kita minta. Falyastajibuli wal yu'minun. Tunaikan perintahku, perbaiki imanmu, la'allahum yarshudun, agar kau memperoleh apa yang kamu inginkan. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah selama tidak tergesa-gesa. Nah, maka jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, kalau tergesa-gesa dalam berdoa, nah, itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian dalam hadis kudusi disebutkan, ya ibni Adam, innaka ma da'autani wa rajbatani ghafarta laka ala ma kana minka wala abali. Wahai manusia, ya, kata Allah, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak pedulikan lagi dosamu. Nah, jadi orang-orang pendosa itu dia akan dikatakan taat, ya. Ketaatan seorang pendosa ketika dia bertobat kepada Allah. Nah, ini ketaatan seorang pendosa. Dan taatnya orang yang soleh itu ketika dia selalu ikhlas dalam setiap amalannya. Nanti jadi beda-beda tingkat ketaatan orang itu. Nah, tingkatnya orang yang berilmu ketika dia ikhlas. Ya. Taatnya orang yang pendosa ketika dia selalu beristighfar kepada Allah. Dan jalan maksiatnya itu pun berbeda-beda. Maksiatnya orang yang berilmu ketika dia tidak ikhlas dengan apa yang dilakukan, dan maksiatnya orang yang bermaksiat ketika dia berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Orang yang berputus asa dengan dosanya itu maksiat yang besar. Ya, seakan-akan Allah tidak mengampuni dosanya. Hati-hati. Berarti kita telah diracuni hatinya oleh syaitan. Ketika kita punya dosa, bisa nggak Allah ampuni ya? Bisa nggak Allah ampuni ini? Kayaknya nggak diampuni lah, terlalu banyak dosaku. Dosa apa yang tidak pernah aku kerjakan? Semuanya pernah.
Nah, ada putus asa dalam hatinya, ini maksiat yang paling tinggi ya dari seorang maksiat. Dari pelaku maksiat inilah dosa yang paling tinggi, yaitu berputus asa kepada Allah. Ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi dalam kita berdoa hadirkan kekuatan, ya. Kekuatan atau keyakinan bahwasanya doa kita tuh pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua yaitu doa yang disimpan, ya, doa yang disimpan di akhirat nanti. Di akhirat nanti misalnya ada 100 daftar doa kita itu dihadirkan oleh Allah. Nah, ini doamu semasa di dunia jumlahnya 100. Nah, lihat listnya itu 1 sampai 100. Nah, doa pertama dia minta kelancaran rezeki, sudah diberikan. Nah, doa kedua dia diminta di rumah, sudah dikabulkan. Dia minta anak soleh, dikabulkan. Ini doa yang tidak terkabulkan, digeser. Ini balasannya. Doa yang tidak terkabulkan digeser ke sebelah kiri. Ini balasannya. Dia melihat balasan doa yang ditunda oleh Allah atau doa yang tertolak, tidak dikabulkan maksudnya. Doa yang tidak dikabulkan dilihatnya di akhirat nanti, daftar-daftar doa yang tidak dikabulkan. Maka dia berharap doa yang dia lihat ke bawah itu, ya Allah, mudah-mudahan banyak doaku yang tertolak. Nah, kenapa dia mengharap banyak doanya yang tertolak? Karena dia melihat balasan yang sangat besar. Nah, karena doa-doa yang sudah terjawab, ya, balasannya sesuai dengan apa yang dihasilkan. Tetapi doa yang tertolak Allah berikan balasan yang sangat besar. Sehingga dia banyak berharap, ya Allah, mudah-mudahan banyak doaku yang tertolak. Nah, ini harapan orang nanti ketika melihat doanya itu tertolak, dia mengharap banyak doanya di bawah itu tertolak nanti. Ya, tetapi kita sekarang di dunia ini pengen banyak doa kita diterima oleh Allah. Sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, itu kan, masya Allah. Nah, seakan-akan tidak ingin ada hambatan. Nah, tetapi Allah menginginkan kadang-kadang doa kita itu ditolak, tidak dikabulkan, karena memiliki pahala yang sangat besar. Itu yang diharapkan nanti. Ya, mudah-mudahan banyak doaku yang ditolak oleh Allah. Nah, karena saking melihat besarnya pahalanya itu, ya, maka banyak-banyaklah berdoa, entah diterima atau tidak. Yang penting pokoknya berdoa, banyak-banyak berdoa. Nah, dan ada doa yang ditolak. Doa yang tertolak, kenapa tertolak? Nah, disebabkan karena apa yang diminta itu ada mudaratnya. Nah, ada sesuatu yang tidak baik tersimpan dalam doanya itu, makanya Allah tolak. Dan Allah tidak ingin apa yang kita minta itu menjadi musibah bagi kita. Nah, makanya ada 2 doa yang tertolak itu. Yang pertama ialah doa pemutus silaturahim. Nah, itu yang pertama. Itu yang ditolak oleh Allah. Yang kedua, doa yang kita itu meminta di dalamnya itu ada dosa. Nah, misalnya ada orang yang minta, ya Allah, lancarkanlah proses pencurian ini ya Allah. Nah, atau lancarkanlah proses korupsi ini ya Allah. Ini doanya kan, minta kumpulkan pula anak yatim gitu kan. Nah, supaya dilancarkan korupsinya ini sampai nggak ketahuan gitu kan. Ini tidak dikabulkan oleh Allah ini. Ya, minta agar dilancarkan perbuatan korupsinya, ini tidak dikabulkan oleh Allah. Doa yang mengandung dosa di dalamnya tidak dikabulkan. Dan doa pemutus silaturahim, ya Allah, jauhkanlah aku darinya ya Allah, jangan sampai aku ketemu ya Allah sampai 7 turunan ya Allah gitu. Nah, berdoa agar dijauhkan, jangan pernah dipertemukan. Itu nggak boleh. Ya, tapi kalau meminta supaya ya Allah, jangan pertemukan aku ya Allah, karena kalau bertemu berselisih. Kalaupun kau pertemukan ya Allah, pertemukanlah kami dengan hati yang lapang. Nah, jadi hendaknya ada pilihan lain kalau dipertemukan ya, dengan takdir Allah, dipertemukan dengan dalam kondisi yang baik-baik. Nah, jadi itulah 3 kondisi doa kita apabila kita minta kepada Allah. Ada yang dikabulkan. Kalau yang dikabulkan ini ya, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, karena bisa jadi apa yang kita pakai ya dalam apa yang kita inginkan setelah Allah kabulkan, bisa jadi kadang-kadang kita gunakan untuk bermaksiat. Meminta Allah berikan mobil, nah setelah Allah berikan mobil, ternyata mobil tersebut jarang pula dipakai ke masjid. Nah, begitu hujan nggak datang juga dia. Nah, seharusnya pas hujan kan dipakai mobil itu kan supaya nggak kehujanan gitu. Nah, nggak datang dia ke masjid. Nah, itu bisa jadi ya, ada unsur kelalaian di sana. Nah, sesuatu itu yang membuat kita lalai itu ialah sesuatu yang apa yang kita minta berupa kenikmatan, dan kenikmatan itu menjadikan kita terhalang. Nah,
Kemudian yang kedua, doa yang tersimpan. Nah, doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, ini Allah simpankan nanti di akhirat. Nah, ini nanti, nah, kata Allah, kau akan dapatkan di akhirat. Di dunia enggak apa-apa kau enggak dapatkan. Nah, kemudian doa yang ditolak oleh Allah. Nah, bisa jadi ada mudarat di dalam permintaan yang kita minta itu. Di dalam permohonan kita, nah, ada sesuatu yang mudarat. Maka berprasangka baiklah kepada Allah ketika Allah tidak mengabulkan doa kita. Ya, bisa jadi karena ada kemudaratan dan Allah tidak menginginkan kita dapat mudarat. Dan bisa jadi juga Allah menyimpankan doa kita itu. Nah, hadirkan husnuzon kita kepada Allah, karena dengan kita sering husnuzon, ya, maka Allah akan tutup hidup kita dengan husnul khotimah. Jadi kalau ada satu perbuatan yang sering kita lakukan, maka Allah akan tutup hidup kita ini dengan kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau ada satu keburukan yang sering banget kita lakukan, maka Allah akan tutup hidup kita itu dengan satu keburukan yang kita sering lakukan. Maka kalau sedikitnya amalan baik kita yang kita lakukan, maka minimal hadirkan prasangka baik kepada Allah. Hadirkan prasangka baik, doa yang kita panjatkan kok tidak terkabulkan, nah bisa jadi Allah simpankan. Nah, hadirkan prasangka baik kepada orang-orang di sekitar kita, agar hati kita ini tidak banyak berprasangka buruk. Nah, karena lawan daripada prasangka baik itulah prasangka buruk. Nah, yang dilakukan ini bawaannya prasangka buruk terus, ya. Ini tuh yang dilakukan prasangka buruk terus. Jadi seakan-akan tidak ada baiknya. Maka kita minta kepada Allah, sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita ini selalu husnuzon. Bahkan setiap kejadian yang menurut manusia buruk pada umumnya, ya, kita hadirkan husnuzon kepada Allah. Bisa jadi Allah tunjukkan keburukan ini karena ada keburukan itu juga pada kita. Kadang-kadang Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya kau pernah di posisi ini. Nah, jadi kita mengenang dosa itu bukan untuk berbangga, tetapi mengenang untuk mengupgrade taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama kita tengadahkan tangan kita. Yang pertama kita minta ialah semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan, jazbah, semangat dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamah ala syari'ati gharaim wa tariqati bayda'i wa haqiqati sirri wa ma'rifati haqqi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir buyutana binuri tilawatil Qur'an wa nawwir qulubana binuri tilawatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Ya Allah, ya Rabb, kami tengadahkan tangan kami kepadamu ya Allah, dengan hati yang rendah hati ya Allah, dengan hati yang rendah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha tahu ya Allah akan banyaknya dosa kami ya Allah. Engkau yang Maha tahu ya Allah kelemahan hati kami ya Allah. Engkau yang Maha tahu ya Allah akan tidak sempurnanya ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sengaja dan tidak sengaja, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan dan sembunyi ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Kau yang Maha mengetahui ya Allah dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampunlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah aib-aib dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tutuplah aib dan tampakkan kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tutuplah keburukan dan dosa orang-orang di sekitar kami ya Allah, suami dan istri kami ya Allah. Tutuplah aib anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tampakkanlah kebaikan-kebaikan mereka di mata kami ya Allah, agar kami bisa mengambil pelajaran dari kebaikan yang Engkau tampakkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tengadahkan tangan kami ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah.
ibu bapak kami ya Allah. Di antara kami ya Allah ada kedua orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, yang sudah meninggal kedua orang tuanya ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ampunlah kesalahan-kesalahan kedua orang tuanya ya Allah, dan terimalah amal ibadahnya ya Allah, dan tempatkanlah mereka di tempat yang Kau ridhoi ya Allah, dan kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di antara kami ada kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berkahilah usia mereka ya Allah, berkahilah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kelancaran pada kami sebagai anaknya, berikanlah kami rezeki ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Karuniakanlah kami rezeki ya Allah untuk menghantar kedua orang tua kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahilah usia kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika di akhir kehidupan mereka ya Allah kami bisa menyaksikan ke akhir kehidupan mereka ya Allah, maka berilah mereka akhir kehidupan yang baik ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka ya Allah akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang berkah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang bisa menjadikan kami semakin mencintai-Mu ya Allah, semakin semangat dalam beramal agama. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah sebagai jembatan kami menuju syurga-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tengadahkan tangan kami ya Allah agar Engkau ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Allah yang luput dari pendidikan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Istajib du'aana, istajib du'aana, istajib du'aana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.